sedangkan orang Arab itu kelas pertama. Kan rasis. Halo warga intelektual sekalian, baru-baru ini lagi rame di media sosial, lagi viral di media sosial, di mana ada seorang ustadz bernama Ustadz Ataki. Dia mengatakan bahwa orang Arab itu atau negara Arab itu, nggak semuanya tapi ada disclaimer on-nya. Dia mengatakan bahwa orang Arab itu sangat-sangat rasis. Kalau kita bukan orang Arab, maka kita tidak diperlakukan dengan baik. Tapi disclaimer on-nya, nggak semua orang Arab seperti itu ya. Ini menurut keyakinan daripada Ustadz Ataki. Ada videonya tuh ya, lagi viral di media sosial. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Benarkah orang Arab itu suka rasis? Apakah ini hanya oknum? Kemudian kenapa kalau misalnya ada yang mengatakan ya bahwa orang Arab itu rasis, orang Arab itu tidak memperlakukan orang Indonesia itu baik. Lalu kenapa orang Indonesia itu selalu pergi ke sana? Apa alasan? Ya, apakah kita karena kena doktrin? Apakah ini karena semacam culture, tradisi ya. Kemudian walaupun ya banyak orang yang mengatakan bahwa orang Arab itu mereka itu tidak baik sama orang Indonesia, mereka lebih welcome terhadap orang yang berbahasa Inggris, orang Arab, orang bule dan sebagainya, sementara orang Indonesia diperlakukan tidak baik. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini bentuk penjajahan model baru? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Tapi di video ini saya tidak berpihak ya, saya tidak berpihak pada Arab, saya tidak berpihak pada ustadznya, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya benar-benar objektif ya, karena gini guys, semua negara itu ada sisi baik dan sisi buruknya. Namun yang terjadi belakangan ini kalau saya perhatikan, ada banyak orang yang mengatakan bahwa orang Arab itu rasis. Apa alasannya? Kenapa orang Arab itu rasis seperti yang dikatakan oleh Ustadz Ataki ini? Menurut keyakinan Ustadz Ataki, orang Arab itu banyak yang rasis. Apa alasannya? Jadi, baru-baru ini dia mengatakan ternyata orang Arab itu tidak adil bagi orang Indonesia. Dia mengatakan dalam sebuah khotbah, oh, ada orang Indonesia yang sudah booking hotel di Arab Saudi, namun karena dia orang Indonesia, tiba-tiba ada yang pesan lagi tuh ya orang Arab yang ada di sana. Maka yang diprioritaskan itu orang Arab yang ada di sana. Padahal sudah booking duluan tuh orang Indonesia, tapi dibatalkan hanya karena apa? Hanya karena orang Indonesia, hanya karena hidungnya peset, hanya karena tubuhnya pendek seperti warga Konoha. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini masuk akal atau tidak? Apakah ini bisa diterima dengan akal sehat atau tidak? Tapi saya tidak berpihak pada agama apapun di sini ya, disclaimer on ya. Saya berpihak pada kebenaran. Jadi gini guys, kita bahas ini dari sudut pandang ini deh ya, antropologi. Jangan dari sudut pandang suku ya. Kalau bawa-bawa suku ya, suku Arab itu kan nggak baik ya. Kita bahas dari sudut pandang antropologi ya. Dari sudut pandang antropologi, kalau saya perhatikan itu ya, nggak cuma orang Arab, orang Timur Tengah itu ya, bukan rasis, tapi mereka itu sangat-sangat kompetitif kalau saya perhatikan ya. Kenapa orang Timur Tengah itu kompetitif? Apa alasannya? Karena kondisi yang sangat ekstrim di Timur Tengah. Zaman dulu ya belum ada minyak ya, belum ada yang namanya umroh ya, seperti jemaah haji dan sebagainya seperti sekarang ini. Zaman dulu itu ya, di Arab Saudi itu kan gersang, tanahnya gersang, kemudian mereka tidak dapat penghasilan apa-apa ya, bahkan memperebutkan satu sumur saja mereka harus bertumpah darah guys, harus perang, harus ya mengorbankan nyawanya. Sehingga apa? Sehingga tradisi semacam ini melekat ke genetik ya, ke darah daripada orang-orang Timur Tengah, bukan orangnya orang Arab ya. Rata-rata orang Timur Tengah seperti itu kalau saya perhatikan. Makanya terjadi konflik di Timur Tengah. Kenapa sering konflik di Timur Tengah? Ya karena DNA mereka itu ya DNA kompetitif ya, DNA berkonflik. Itu secara antropologi ya guys ya. Jadi kerasisan, kalau misalnya ada orang mengatakan mereka itu rasis, mereka sebenarnya bukan rasis ya. Kalau boleh jujur ya, bukan berarti saya mendukung Arab di sini ya, tapi mereka kompetitif ya. Kompetitif dengan ras itu agak mirip sebenarnya ya. Jadi gini guys, kenapa orang Arab itu ya lebih memperdulikan bule gitu ya, orang yang berbahasa Inggris atau orang Arab itu sendiri? Apa alasannya? Karena mereka menganggap bahwa yang bisa diandelin itu ya orang-orang bule. Contoh misalnya Amerika. Kenapa orang Arab atau Arab Saudi itu bermitra dengan Amerika? Karena apa? Karena Amerika itu bisa diharapkan, bisa diandelin gitu. Ya, tentaranya kuat gitu. Sementara
Indonesia enggak kan? Saya harus ngomong to the point ya. Ya. Jadi menurut data ternyata ini menurut data guys ya, nanti cek datanya ya. Tentara kita itu hanya bertahan paling banter 2 minggu gitu ya. Ini menurut data guys ya, yang mengatakan ini mantan Menteri Pertahanan, bukan saya ya. Sementara tentara Amerika itu nggak bisa disepelekan, sangat-sangat luar biasa, nomor 1 di dunia. Sehingga apa? Sehingga mereka lebih takut sama orang-orang bule gitu, orang-orang barat gitu. Karena bisa diandelin gitu ya. Bisa diharapin gitu ya. Kalau Konoha kan nggak bisa diharapkan ya. Saya harus ngomong to the point, saya harus ngomong belak-belakan gitu ya. Tujuan saya apa? Tujuan saya bukan untuk merendahkan Indonesia. Biar kita tahu di mana kelas kita sebenarnya, biar kita memperbaiki gitu. Kalau kita selevel dengan Amerika, orang Arab pasti tunduk sama Amerika. Ke kita maksudnya, ke Indonesia. Mereka akan tunduk, mereka akan menyembah-nyembah kita gitu ya. Nyium-nyium kaki kita gitu kalau kita selevel dengan Amerika. Ya, jadi mereka itu bukan rasis sebenarnya, mereka realistis ya. Saya tidak mengatakan bahwa mereka itu rasis ya, karena rasis itu menurut saya pribadi nggak ada ya. Mereka cuma realis aja sih sebenarnya ya, realistis ya. Supaya apa? Supaya mereka tetap eksis ya. Jadi secara biologis kebutuhan manusia itu kan bertahan hidup, itu aja sih sebenarnya ya. Itu yang paling urgent ya, bertahan hidup dan bersosialisasi ya, makhluk biologis seperti manusia ya, bertahan hidup. Nah, untuk bertahan hidup ya, mereka itu ya harus kompetitif ya. Mereka berteman dengan negara yang bisa diandelin ya. Makanya Arab itu dekat dengan Amerika, karena Amerika itu bisa diharapkan, sementara Konoha nggak bisa diharapkan. Indonesia nggak bisa diharapkan, nggak bisa. Kalau Arab Saudi misalnya mengharapkan Indonesia perang, no, nggak bisa. Ya, tentara di Konoha itu hanya ya berani sama rakyatnya sendiri ya, sama negara lain nggak berani ya. Ya saya tahu ya, ya tentara Konoha itu kuat, jago, tapi cuma di YouTube. Ya, banyak orang bule yang takjub dengan tentara di Konoha. Iya mereka takjub ya, mereka cari view. Masa dia ngejelekin tentara Indonesia? Yang benar aja. Ya itu pilihan paling rasional. Misalnya nih saya orang bule nih ya saya bikin konten di YouTube nih ya, reaction misalnya, reaction tentara Indonesia, Kopassus misalnya. Mas saya ngejelek-jelekin, ya pasti view saya turun dong. Ya walaupun saya dalam hati berpikir, ya tentara Indonesia itu paling bertahan 2 minggu kalau terjadi perang. Ya saya tidak akan bongkar itu. Buat apa? Itu namanya kan ya merusak channel sendiri gitu. Jadi jangan terlalu percaya kalau ada orang bule mengatakan, bagus banget ya tentara kita. Lalu tepuk tangan gitu. Itu reaction guys. Kasta terendah dalam konten YouTube itu adalah reaction. Ya, kalau ada orang mereact gitu ya, itu kasta paling rendah guys. Ya, itu kasta yang selalu dihindari oleh para YouTubers ya. Jadi ada yang nonton video, jangan terlalu percaya dengan konten-konten bule yang reaksi, ya, jangan guys ya. Jangan. Itu fake guys ya. Itu cuma nyari view ya. Jangan mau dibodoh-bodohi ya. Jadi karena militer kita itu sangat-sangat lemah, sehingga Arab Saudi yang ngapain ya. Ya mereka tahu ya kita tuh orang Indonesia, mereka tahu ya, tapi ya ngapain ya kan? Ya lebih baik ini dong ya, lebih baik memilih orang bule gitu ya. Karena orang bule itu ya lebih menjanjikan gitu ya. Kalau misalnya ada mengatakan, kok nggak adil ya? Emang ada keadilan di dunia ini? Nggak ada orang yang adil di dunia ini. Nggak ada. Nggak ada keadilan di dunia ini. Nggak ada. Nggak ada. Keadilan itu ya hanya, kalaupun surga itu ada ya hanya di surga. Ya. Nggak ada keadilan di dunia. Yang bisa bikin keadilan itu ya mayoritas masyarakat ya, kalau saya perhatikan. Ya mungkin mayoritas masyarakat Arab itu berpikirnya seperti itu. Ya berpikirnya bahwa orang bule atau yang berbahasa Inggris itu lebih bisa diharapkan gitu ya, daripada orang yang Indonesia gitu, berbahasa Indonesia gitu ya. Itu mayoritas pemikiran orang Arab seperti itu. Apakah ini bagian dari culture atau budaya? Iya, ini sudah masuk culture atau budaya itu sendiri ya. Kemudian ya kalau saya perhatikan ya, TKW Indonesia itu banyak yang disiksa di luar negeri, seperti misalnya di Arab dan sebagainya. Kalau misalnya mengatakan, oh ini kejam banget ya, oh ini nggak boleh apa segala macam bla bla bla. Ya,
namanya kita jadi babu di sana ya kan, ya harus terima dong. Ya makanya kita harus memperbaiki negara kita. Kalau saya ngomong seperti ini nanti, oh, lu bisa memperbaiki negara lu sendiri. Bisa sebenarnya kita memperbaiki asal kita mau ya. Saya nggak kuat sendirian membangun negara ini, nggak kuat. Ya saya butuh Anda yang nonton video ini ya. Untuk membangun negara ini nggak bisa sendirian, nggak bisa cuma mengharap sama satu presiden gitu ya. Ya bisa. Yang kita harapkan itu ya kita diri kita sendiri gitu, bukan orang lain. Jangan terlalu berharap dengan orang lain gitu. Saya nggak bisa membangun negara kita ini dengan sendirian, nggak bisa. Butuh yang namanya orang gitu ya, orang yang berpikir rasional. Ya kita bangun negara kita itu supaya apa? Supaya jangan banyak yang jadi bau di luar negeri ya, seperti di Arab Saudi dan sebagainya. Ya cuman kalau saya ngomong seperti ini nanti kan saya akan dikata-katain. Sebenarnya tujuan saya itu baik guys ya. Kenapa saya bahas agama itu? Karena agama itu mempengaruhi pola pikir. Kalau pola pikir kita itu tidak dipengaruhi oleh agama, ngapain saya bahas agama? Enggak mungkin. Ya, ngapain saya capek-capek? Justru pola pikir kita itu banyak terpenjara oleh agama, doktrin-doktrin agama ya. Pola pikir kita itu sangat dipengaruhi oleh agama tanpa kita sadari. Walaupun kelihatannya enggak berpengaruh, tapi kalau saya perhatikan itu sangat berpengaruh. Kita ambil contoh misalnya, sesimpel memilih pemimpin sekalipun dipengaruhi oleh agama. Pilihlah pemimpin yang seiman, seagama gitu. Itu menghancurkan suatu negara guys. Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia. Kalau urusan dengan orang Indonesia ya, ini hanya di Konoha. Ya, walaupun pemimpin yang seagama dengan kita nggak jujur, kita harus memilih ya, tetap memilih gitu. Ya, jadi ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh agama. Ya, siapa bilang oh agama itu tidak mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Sangat dipengaruhi. Karena dipengaruhi oleh apa? Ayat dipengaruhi oleh agama ya. Jadi agama itu mempengaruhi ya. Kemarin lalu saya bahas tuh ya di video saya sebelumnya. Saya nanya sama AI. Saya terkejut ya ketika saya nanya sama AI. Ternyata AI ngomong seperti ini guys. Ayat kitab suci itu sebenarnya berpeluang. Itu sebenarnya terlibat. Kenapa umat suatu agama itu rasis dan cenderung ya, bukan semuanya tapi cenderung intoleran. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh AI itu sendiri ya. Jadi sikap intoleransi itu nggak muncul ujuk-ujuk dari langit gitu ya. Itu dipengaruhi. Nggak muncul dari ruang hampa gitu. Itu dipengaruhi oleh ayat-ayat, ajaran, tradisi dan sebagainya. Tanpa kita sadari ya. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, saya akan dikata-katain, ya kamu anti agama. No, saya nggak anti agama. Kalau agama itu mengajarkan kebaikan, kejujuran, integritas gitu ya. Ya kalau agama itu mengajarkan memilih pemimpin, ya bisa aja siapa aja. Nggak harus berdasarkan agama dan sebagainya. Ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Apakah yang dikatakan oleh Ustadz ini benar atau tidak? Yang ngomong seperti ini Ustadz loh, bukan AI ya. Nanti cek videonya ya. Kemudian selain itu, ya selain negara Timur Tengah, Korea Selatan juga sebenarnya banyak orang mengatakan bahwa Korsel ini rasis guys. Ya mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya. Saya tidak berpihak pada agama apapun di sini ya. Ini dari sudut pandang antropologi. Padahal kan Korea Selatan itu kan mayoritas Kristen ya. Tapi mereka itu banyak orang mengatakan rasis. Orang Korsel itu rasis. Ya, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi kalau saya perhatikan Korsel itu mereka itu lebih ya, kalau saya perhatikan nggak semuanya tapi ya, mereka tidak suka dengan ideologi atau simbol-simbol agama kalau saya perhatikan. Makanya mereka membenci Konoha. Kenapa mereka membenci Konoha? Karena Konoha itu selalu bawa-bawa agama gitu ya. Ya, dari mana mereka peroleh informasi? Ya dari membaca. Orang Korsel itu kan, Korea Selatan itu sangat suka membaca. Ya membaca buku-buku gitu ya, buku tentang ideologi agama dan sebagainya ya. Sehingga mereka ada tradisi rasis. Kemudian selain itu agak mirip-mirip seperti di ini juga ya, di Timur Tengah. Korea Selatan itu kan sangat kompetitif karena apa? Karena mereka nggak punya sumber daya alam. Sehingga mereka harus muter otak gitu. Gimana caranya supaya jadi negara maju ya tanpa mengandalkan sumber daya alam. Sehingga mereka bikin perusahaan seperti Samsung ya, kemudian Drakor ya. Drakor itu sebenarnya
senjata mereka ya untuk menjajah orang lain tanpa kita sadari. Drakor itu kan penjajahan menggunakan budaya tanpa kita sadari ya. Cuma kita nggak sadar-sadar aja ya. Kalau saya ngomong seperti ini, saya pas dihujat oleh sama pecinta K-pop. Itu menggunakan penjajahan guys secara budaya gitu ya. Apa yang mereka harapkan? Ya penjualan kosmetik, ya penjualan produk-produk yang berasal dari Korea Selatan dan lain sebagainya. Ya pokoknya banyak lah ya penjualan-penjualan daripada orang-orang Korea Selatan kalau saya perhatikan ya. Menurut kalian gimana? Ya, apakah ini ada hubungannya atau tidak? Jadi biasanya kalau saya perhatikan itu ya, negara yang kompetitif ya, yang tidak punya sumber daya alam, yang tradisinya itu sangat-sangat kompetitif, itu biasanya mereka agak cenderung rasis ya, kelihatan rasis kalau saya perhatikan. Oke, sekian video ini ya. Bagaimana dengan Indonesia? Kenapa Indonesia itu tidak terlalu rasis? Sebenarnya udah mulai kalau saya perhatikan ya. Terhadap orang yang beda agama, udah mulai sekarang kalau saya perhatikan ya. Makanya saya bikin channel ini supaya apa? Supaya kita jangan seperti itu guys ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.